Sarung Al-Samsi. Pemirsa, sudah 49 hari kakek Tugimin yang berusia 71 tahun mencari cucu kesayangannya yang hilang di sekitar masjid dekat rumah mereka. Menurut marbot masjid, seorang pria misterius sempat mendatangi Alvaro Kiano Nugroho yang berusia 6 tahun sebelum ia menghilang. Orang tua Alvaro telah berpisah, ibunya bekerja di Malaysia, sedangkan ayahnya mendekam di penjara Cipinang akibat kasus narkoba. Akankah sang kakek berhasil menemukan cucu kesayangannya ini? Kami akan menelusurinya di kabar utama bersama saya, Zinkanila. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Sebuah minibus ludes dilalap api di dalam area SPBU yang berada di Jalan Raya Secang, Temanggung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis sore. Posisi samping pom bensin Ngabian persis. Posisi samping pom Ngabian. Terbakarnya mobil minibus ini berawal saat warga desa Pager Gunung, Magelang, Jawa Tengah hendak membeli BBM jenis Pertalite dengan jerigen. Namun saat berada dekat mesin pompa SPBU, tiba-tiba api muncul dari bagian belakang mobil dan langsung menyambar 2 jerigen berisi BBM di dalam mobil. Beruntung sopir minibus berhasil memindahkan mobil menjauh dari pompa SPBU. Dari hasil penyelidikan polisi, mobil yang dipakai untuk membeli BBM dengan jerigen tersebut alami korsleting hingga terbakar. 3 unit damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Tim Inafis Polresta Magelang mengamankan barang bukti serpihan bangkai mobil, 2 jerigen berisi BBM dan mengamankan pemilik mobil untuk dimintai keterangan. Oknum anggota Polres Pacitan yang diduga memperkosa tahanan wanita diberhentikan tidak dengan hormat, sesuai keputusan sidang etik Polri yang digelar Bid Propam Polda Jawa Timur. Pemberhentian tidak dengan hormat alias PTDH diputuskan terhadap oknum polisi anggota Polres Pacitan berinisial LC yang terbukti memerkosa seorang tahanan wanita sejak bulan Maret hingga awal April lalu. Tindak asusila dilakukan sebanyak 4 kali di ruang berjemur tahanan wanita Mapolres. Setelah menjalani hukuman kode etik profesi, oknum polisi berinisial LC yang saat itu menjadi pejabat sementara Kasat Tahanan dan Barang Bukti di Polres Pacitan harus menghadapi ancaman pidana umum. Belum. Modus operandi yang dilakukan oleh Pemirsa, seorang anak bernama Alvaro Kiano Nugroho yang tinggal di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan diduga dibawa kabur oleh orang tidak dikenal. Alvaro hilang sejak 6 Maret lalu dan belum diketahui keberadaannya hingga kini. Rumah Alvaro Kiano Nugroho yang berada di Jalan Masjid Al-Muflihun, Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan terlihat semakin sepi dan sunyi. Tidak terdengar lagi canda dan tawanya sejak menghilang 6 Maret 2025 lalu. Pihak keluarga menduga Alvaro Kiano Nugroho dibawa oleh orang tidak dikenal. Padahal ayahnya saat ini masih menjalani hukuman di Lapas Cipinang dalam kasus narkotika, sementara sang ibu berprofesi sebagai pekerja migran di Malaysia. Bapaknya di saat di masjid itu pas jam 5 itu menanyakan, ditanya sama marbot itu, ditanya, "Pak, nyari siapa?" "Saya nyari anak saya," gitu. "Saya bapaknya," dia bilang kan gitu. Nah, "Ini anak saya," dia bilang, itu berarti kan bapaknya ya. Nah, udah begitu marbot itu nggak memperhatikan orang yang datang itu
hanya menunjukkan bahwa anak itu main di atas di lantai 2, gitu kan. Nah setelah itu nggak tahu lagi. Nah tahunya Marbot nanya gitu, kita juga dikasih tahu sama Marbot itu setelah 2 hari kemudian baru dikasih tahu bahwa dia pernah ada orang yang datang ke masjid nanya ke saya, katanya ngaku bapaknya Alvaro. Diketahui Alvaro Kiano Nugroho terakhir terlihat di sekitaran Tanah Kusir, veteran Kelurahan Bintaro. Keluarga berharap bagi masyarakat yang pernah melihat Alvaro Kiano Nugroho untuk segera menghubungi pihak keluarga. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Melalui media sosial Instagram, Arumin ibunda Alvaro mengunggah berita anaknya yang hilang sejak 6 Maret 2025. 7 pekan sudah Alvaro tidak kembali ke rumahnya. Kepada orang-orang baik untuk membantu saya mencari anak saya, Alvaro Kiano Nugroho hilang sejak 6 Maret 2025 sampai saat ini belum ditemukan. Saya mohon sekali bantu saya mencari anak saya. Melalui pesan suara di Instagram pribadinya, Ibunda Alvaro Kiano Nugroho memohon bantuan kepada masyarakat untuk membantu menginformasikan keberadaan anaknya yang berusia 6 tahun yang sudah hampir 50 hari menghilang. Ibunda Alvaro diketahui bekerja di Malaysia, sementara sang ayah sedang menjalani hukuman di Lapas Cipinang. Selama ini Alvaro tinggal bersama kakek dan neneknya. Setelah 7 pekan hilang, Ibunda Alvaro kerap menerima pesan di media sosialnya jika anaknya ditemukan di suatu tempat dan dimintai sejumlah uang untuk mengantarkan Alvaro pulang. Ibunda Alvaro berharap bocah laki-lakinya itu bisa ditemukan dalam keadaan sehat. Saya mohon sekali bantu saya mencari anak saya. Pada tanggal 6 Maret itu Saya mohon bantuannya kepada orang-orang baik untuk membantu saya mencari anak saya, Alvaro Kiano Nugroho hilang sejak. Pemirsa, sudah 49 hari kakek Tugimin yang berusia 71 tahun mencari cucu kesayangannya yang hilang di sekitar masjid dekat rumah mereka. Lantas bagaimana pencarian yang telah dilakukan kakek Tugimin terhadap cucunya? Langsung saja pemirsa kita berdialog dengan kakek Tugimin. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Tugimin. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Tugimin, apa saja informasi terbaru yang Anda dapatkan soal cucu Anda yang hilang Pak sampai saat ini? Untuk informasi yang saya dapatkan dari sampai saat ini ya belum ada titik terang cucu saya itu berada di mana gitu. Banyak juga istilah dari pihak kepolisian pun juga sudah menginformasikan, namun belum memberitahukan belum mendapatkan titik terang yang pasti gitu. Jadi masih kita harap menunggu terus gitu untuk kepulangan cucu saya Alvaro Kiano Nugroho ini. Baik, Pak Tugimin. Dan saya juga istilahnya sudah. Ya silahkan Bapak. Ya silahkan lanjutkan Bapak. Gimana? Ya saya juga berharap kepada pihak masyarakat maupun media cetak, elektronik dan lain-lainnya dari pihak aparat juga saya mohon bantuan untuk segera menemukan cucu saya Alvaro Kiano Nugroho kembali. Amin, amin. Semoga cucu Bapak bisa secepatnya ditemukan, Pak. Pak Tugimin masih bersama kami, Pak. Ya, Pak Tugimin, apakah Anda bisa menceritakan kisah pertama kalinya Alvaro ini menghilang, Pak? Dari sidang itu ada coba
Ya pemirsa, sudah 49 hari kakek Tugimin yang berusia 71 tahun mencari cucu kesayangannya, Alvaro, yang hilang di sekitar masjid dekat rumah mereka. Dan sejauh ini dari pihak kepolisian belum menemukan titik terang atas hilangnya Alvaro. Sang ibu juga pemirsa seringkali mengupdate informasi terbaru di media sosial Instagramnya, meminta pertolongan masyarakat dan juga tentunya pihak berwenang untuk membantu mencari menemukan sang anak Alvaro yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Saat ini 7 pekan hilang, Ibunda Alvaro juga pemirsa kerap kali menerima pesan di media sosialnya jika anaknya ditemukan di suatu tempat dan dimintai sejumlah uang untuk mengantarkan Alvaro pulang. Dan pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk kembali berbincang dengan Pak Tugimin selaku kakek Alvaro. Pak Tugimin masih bersama kami, Pak? Masih. Baik, Pak Tugimin, apakah Anda bisa menceritakan Pak kisah awal hilangnya Alvaro, Pak? Kisah awal Alvaro tidak pulang ke rumah itu berawal dari sholat asar, adzan asar itu Alvaro itu biasa rutin setiap adzan asar langsung berangkat ke masjid untuk sholat asar, dan sampai itu pun sampai maghrib setelah sholat maghrib baru pulang ke rumah. Namun pada saat itu Alvaro itu tidak pulang ke rumah, dan sampai sekarang ini kita mencari kemana-mana juga sudah tidak ketemu. Bahkan saya mendapat kabar dari marbot masjid, Bapak Ngatman, itu mengatakan bahwa ada orang datang ke masjid, ditanya sama Bapak marbot tadi, Bapak mau nyari siapa? Nyari anak saya gitu. Nah, terus Alvaro kalau sholat di masjid sini Pak, katanya. Iya, itu ada anaknya di atas lagi mainan gitu. Nah, namanya mau buka puasa, jadi Bapak marbot tadi juga tidak memperhatikan siapa dan orangnya yang datang itu, tidak diperhatikan karena kesibukan di masjid itu mau buka puasa gitu. Nah, setelah itu saya baru sadar itu jam 9:30 itu mencari cucu saya. Kok hari gini kok belum pulang nih bocah, saya bilang gitu. Biasanya kalau habis maghrib itu pulang nanti main lagi, biasanya main di depan, main bola, main lari-larian gitu. Tapi ini saya nggak ada curiga ke akhirnya hingga saat ini nggak pulang gitu. Bahkan sudah kita tanyakan ke siapa-siapa teman-temannya main, nggak ada. Baik, Pak Tugimin, apakah waktu pria misterius tersebut kemudian bertanya kepada marbot masjid ini, ia sempat menyebutkan nama Alvaro atau tidak, Pak? Iya, menyebutkan karena ditanya sama Pak marbot itu, Bapak mau nyari siapa gitu. Nyari Alvaro, nyari anak saya Alvaro kan. Kalau sholat di masjid sini katanya bilang, iya, dia kan begitu sama Pak marbot tadi gitu. Baik, berarti ini ada kemungkinan seseorang yang mengenal Alvaro. Apakah Pak Tugimin sendiri sudah bertanya kepada keluarga atau saudara lain ataupun kerabat, Pak? Apakah ada kemudian yang mengajak Alvaro pergi begitu, Pak? Sudah ditelusurin keluarga dari bapaknya, bapaknya itu sampai saat ini juga belum nggak ada gitu yang membawa, bahwa saudaranya yang datang itu bukan. Baik. Sedangkan Alvaro itu kalau diajak orang bisa sebetulnya. Baik, Pak Tugimin, terima kasih banyak Pak telah bergabung bersama kami di Kabar Utama, Pak. Kami semua mendoakan semoga Alvaro segera ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya pemirsa, Kabar Utama malam akan kembali. Seusai jeda kami akan berdialog dengan marbot masjid yang melihat hilangnya Alvaro saat itu. Sesaat lagi.
Pemirsa, Anda kembali di Kabar Utama. Dan sebelum kami mengajak Anda untuk berdialog dengan marbot masjid, kami akan melanjutkan informasi lainnya. Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan mayat dalam karung di Daan Mogot, Kota Tangerang. Polisi juga berhasil mengidentifikasi korban bernama Al-Bashar, warga Dusun Sugihwaras, Lampung Selatan. Subdit Jatantras Polda Metro Jaya meringkus seorang pria terduga pelaku pembunuhan mayat dalam karung yang ditemukan di kawasan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Pelaku yang berinisial N alias R ditangkap pada Rabu sore di sebuah rumah kawasan Panunggangan, Tangerang, Banten. Terduga pelaku tak melawan saat akan ditangkap. N alias R langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Sementara itu, identitas mayat dalam karung berhasil diidentifikasi. Korban adalah Al-Bashar, 32 tahun, warga Dusun Sugihwaras, Lampung Selatan. Korban merupakan pekerja konveksi di bilangan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban bekerja di Jakarta untuk menghidupi ibunya yang berusia 60 tahun di kampung halamannya. Korban dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan merupakan tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia. Jenazah korban sudah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan di tempat pemakaman desa setempat. Dia itu tulang punggung keluarga karena bapaknya sudah meninggal, tinggal ibu pun sudah tua, ya usianya sekitar 60 tahun lebih lah. Sebelumnya, warga di Jalan Daan Mogot, Batu Ceper, Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan mayat pria terbungkus karung. Setelah karung dibuka, kondisi mayat mengenaskan karena terdapat luka pada bagian kepala dan tangannya. Polisi pun langsung mengumpulkan sejumlah bukti dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Warga sekitar menduga mayat sudah beberapa hari tergeletak di lokasi karena muncul aroma menyengat. Hingga saat ini, kepolisian masih menunggu hasil otopsi secara menyeluruh di RSUD Kabupaten Tangerang. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, Robin Freddy, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Informasi berikutnya, pemirsa, aktor Fachri Albar kembali terjerat kasus narkoba. Polisi menangkap Fachri di rumahnya dengan barang bukti narkoba. Polisi menangkap Fachri Albar Minggu 20 April 2025 kemarin di rumahnya di Jakarta Selatan. Saat ditangkap, polisi menggeledah rumah Fachri dan menemukan 2 paket plastik klip narkotika jenis sabu, 1 paket plastik klip narkotika jenis ganja, dan narkotika jenis kokain. Polisi juga menemukan sejumlah peralatan untuk mengkonsumsi narkotika. Dari tes urin terhadap Fachri Albar, hasilnya positif narkoba. Ini adalah ketiga kalinya aktor Fachri Albar menjadi tersangka narkoba. Pemirsa, kericuhan kembali terjadi saat sidang terdakwa Hasto Kristianto digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Satgas PDI Perjuangan terlibat keributan dengan polisi yang berjaga di persidangan. Berlangsung, Satgas Cakra Buana PDI Perjuangan ricuh yang berjaga. Kericuhan terjadi saat Satgas PDIP menangkap sejumlah orang yang dicurigai sebagai penyusup. Polisi dan pihak pengamanan sidang mencoba menenangkan Satgas PDIP, namun keributan makin menjadi. Satgas PDI Perjuangan terlibat saling dorong dengan polisi yang berjaga. Massa PDI Perjuangan itu juga kesal. Sebagian dari mereka dilarang masuk ke dalam ruang sidang. Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi ikut turun menenangkan massa dari PDI Perjuangan. Keributan mereda setelah polisi membawa sejumlah massa PDI Perjuangan keluar gedung pengadilan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Melalui media sosial Instagram, Arumin ibunda Alvaro mengunggah berita anaknya yang hilang sejak 6 Maret 2025. 7 pekan sudah Alvaro tidak kembali ke rumahnya. Untuk membantu saya mencari anak saya, Alvaro Kiano Nugroho, hilang sejak 6 Maret 2025 sampai saat ini belum ditemukan. Saya mohon sekali bantu saya mencari anak saya. Melalui pesan suara di Instagram pribadinya, Ibunda Alvaro Kiano Nugroho memohon bantuan kepada masyarakat untuk membantu menginformasikan keberadaan anaknya yang berusia 6 tahun yang sudah hampir 50 hari menghilang. Ibunda Alvaro diketahui bekerja di Malaysia, sementara ayahnya sedang menjalani hukuman di Lapas Cipinang. Selama ini Alvaro tinggal bersama kakek dan neneknya. Pemirsa, lalu apa saja kesaksian dari marbot Masjid Jami Al-Muflihun Ngatman soal hilangnya Alvaro Kiano Nugroho yang berusia 6 tahun? Langsung saja kita tanyakan kepada Pak Ngatman. Assalamualaikum Pak Ngatman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ngatman, menurut Anda sendiri bagaimana Selamat malam Bapak. Bisakah Anda jelaskan Pak saat kejadian tersebut? Alvaro menghilang seperti apa, Pak? Oh, waktu itu sekitar jam 5-an ada yang datang nanya, saya tanya, namanya siapa, Pak? Bapak nyari siapa? Saya nyari anak saya. Namanya siapa? Namanya Alvaro. Ya udah, sono di atas. Lagi pada main tuh di atas sama anak-anak. Udah, itu aja setahu saya. Baik. Waktu itu saya juga sedang ngupas pepaya. Apakah Bapak mengenali wajahnya, Pak? Apakah pria tersebut adalah warga sekitar atau Bapak mungkin pernah melihatnya sebelumnya? Belum lihat. Lalu ketika Bapak terakhir kali melihat pria tersebut menghampiri Alvaro di lantai atas, apakah Bapak juga melihat ketika pria tersebut kemudian pergi membawa Alvaro, apakah menggunakan kendaraan atau seperti apa, Pak? Saya tidak punya curiga ke situ karena tidak ada yang menangis. Jadi saya udah karena dia nyariin anaknya dengan jelas. Tanya mau nyari anak saya namanya Alvaro, ya udah saya tunjukin aja ke atas. Dia langsung ke atas. Saya nggak tahu bawanya itu. Apakah Bapak masih mengingat deskripsi mungkin bajunya atau logat cara bicaranya, Pak? Apakah Bapak masih mengingat soal pria tersebut, Pak? Kalau bajunya itu kotak-kotak. Usianya kira-kira berapa, Pak? Usianya sekitar kurang lebih 40-an lah, kurang lebih ya. Apakah kemudian menggunakan kacamata atau ada sesuatu yang bisa diidentifikasikan, Pak? Enggak pakai kacamata. Baik, Pak Ngatman, apakah di masjid sendiri ada CCTV, Pak? Enggak ada. Berarti ketika Alvaro kemudian dibawa oleh pria misterius tersebut, hanya Bapak yang melihat kejadian tersebut, Pak? Iya. Cuma saya nggak ngelihat di bawahnya. Baik. Karena saya di atas, di bawah. Ingat Bapak di atas itu apakah Alvaro sendirian atau ada teman-temannya lain, Pak? Oh, banyak. Ada sekitar 20 anak-anak pada mainan. Dari 20 anak-anak tersebut, apakah ada juga orang dewasanya, Pak, yang menemani di atas? Nggak ada, anak-anak aja. Ada cerita nggak, Pak, dari anak-anak sendiri
soal Alvaro yang dibawa pergi, apakah Bapak sempat bertanya kepada anak-anak lainnya, Pak? Enggak, kalau ditanyain nggak pada ngerti. Saya nggak tahu gitu. Baik. Pak Ngatman, terakhir Pak, apakah pihak kepolisian sendiri sudah datang ke TKP dan sudah memintai keterangan Anda, Pak? Sudah. Dari Polsek, terus dari apa itu? Blok A, apa itu namanya? Polres. Polsek sama Polres sudah. Baik. Bang Ngatman, terima kasih banyak Pak telah bergabung bersama kami di Kabar Utama malam hari ini, Pak. Semoga selalu dalam keadaan sehat, Pak. Sama-sama, ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pemirsa, selesai jeda, Kabar Utama akan kembali dengan informasi menarik lainnya untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Sidang perdana gugatan kasus kepemilikan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo hari ini digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Sidang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dipimpin Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Stigna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Proses sidang sempat diskors oleh majelis hakim karena terdapat administrasi yang belum lengkap dari pihak tergugat. Pihak penggugat Muhammad Taufik yang sebelumnya bakal calon wali kota dari PDI Perjuangan pada Pilkada 2024, sementara pihak yang digugat adalah Joko Widodo, KPU Surakarta, SMA 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada. Dalam sidang perdana ini, Jokowi tidak hadir dan diwakili oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Selain sidang ijazah Jokowi, PN Surakarta juga menggelar sidang gugatan mobil SMK dengan penggugat Aufan Lukman, sementara pihak tergugat Jokowi, Kiai Haji Maruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi. Pelakunya anak-anak dan sidang tidak pada saat kami memasuki dan meninggalkan ruang sidang dilarang makan, minum, merokok. Pemirsa, sidang perdana gugatan kasus kepemilikan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo hari ini digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Lantas apa saja yang dibahas dalam sidang perdana itu? Langsung saja kita tanyakan kepada reporter Goldi Gumilang. Selamat malam, Goldi, apa saja poin penting dalam sidang tersebut? Baik, selamat malam Zinka dan juga pemirsa. Terkait dengan agenda sidang ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, ini diselenggarakan di PN Solo pada hari ini, tepatnya sekitar pukul 11.30. Sidang tadi diselenggarakan ataupun sempat diskors ataupun ditunda selama 2 kali dan akhirnya dilanjutkan pada sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu pemirsa, kami kabarkan bahwa dalam gugatan tersebut, ini selaku penggugat yakni seorang pengacara asal Solo bernama Muhammad Taufik. Kemudian yang digugat, ini ada 4 entitas, yakni yang pertama adalah Presiden ke-7 Joko Widodo, kemudian ada KPU Kota Solo, tergugat kedua, tergugat ketiga yakni SMA 6 Solo, kemudian untuk tergugat keempat yakni dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain itu juga pada siang hari tadi sidang dipimpin oleh Majelis Hakim Putu Gede Haryadi, Sutisna dan juga Wahyudi. Selain itu pemirsa, bahwa hasil dari sidang tadi bahwa sidang ini akan memunculkan mediator yang dipilih akhirnya dari Universitas Negeri Surabaya, yakni dengan Profesor Adi Sulistiono. Hal tersebut, sidang tersebut yang diselenggarakan pada siang hari tadi memang terkait dengan kelengkapan dokumen-dokumen, dan untuk sidang terkait dengan ijazah Jokowi pada semasa SMA ini akan dilakukan mediasi yang ditentukan yakni
oleh mediatornya Profesor Adi Sulistiono. Kemudian ada agenda sidang lagi yang juga tergugatnya di dalamnya ada Joko Widodo, yakni terkait dengan wan prestasi SMK. Dan tadi ditentukan bahwa sidang ditunda dan akan dilakukan 2 pekan ke depan karena ada salah satu tergugat yakni dari pihak Ma'ruf Amin yang tidak hadir dalam sidang tersebut. Untuk sidang dari wan prestasi SMK sendiri pemirsa, ini ada 3 tergugat yang dilayangkan oleh penggugat atas nama Aufa Lukmana REA, yakni pemuda asal Kelurahan Jebres, Kota Solo. Dia menggugat Joko Widodo, kemudian tergugat kedua yakni Ma'ruf Amin, dan penggugat ketiga yakni SMK PT Solo Manufaktur. Selain itu juga sidang digelar dengan hakim yang sama. Joko Widodo ditampilkan atau ada agenda untuk ditampilkan nantinya? Baik, rekan dan juga pemirsa, tadi memang sidang masih terkait dengan pengumpulan dokumen-dokumen dari pihak tergugat maupun dari pihak penggugat. Dan tadi juga dilakukan mediasi dan akhirnya diputuskan bahwa mediator yang dipilih adalah dari Guru Besar Universitas 11 Maret Kota Solo, yakni Profesor Adi. Dan terkait dengan jalannya sidang memang tadi sebatas pengumpulan dokumen dan juga penentuan untuk mediator untuk kegiatan mediasi dari sidang sengketa ijazah tersebut. Kemudian untuk sidang lainnya ada juga sidang wan prestasi SMK itu ditunda untuk 2 pekan ke depan karena salah satu tergugat yakni dari pihak Ma'ruf Amin ini tidak menghadiri jalannya sidang pada siang hari tadi. Rekan. Baik, berarti tidak ada ijazah yang ditunjukkan kepada publik begitu, Goldie? Baik, tadi memang hanya sebatas untuk mengumpulkan dokumen untuk sidang terkait dengan ijazah Jokowi pada waktu SMA. Dan memang yang kami jelaskan tadi bahwa sidang akhirnya diputuskan dengan menentukan mediator yang akhirnya dipilihlah dari Universitas 11 Maret Kota Solo. Dan memang untuk jalannya sidang ini memang akan berlanjut dan kami akan terus memantau terkait dengan jalannya sidang yang akan digelar di PN Kota Solo. Baik, terima kasih atas laporan langsung Goldie Gumilang. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, sidang perdana gugatan perdata dalam perkara mobil SMK digelar di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Sidang perdana gugatan wan prestasi terkait batalnya produksi massal mobil SMK dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi, Hakim anggota Subagio, dan Joko Waluyo. Dalam pemeriksaan administrasi persidangan, Aufa Lukmana selaku penggugat hadir langsung bersama tim kuasa hukumnya. Tergugat 1 Joko Widodo diwakili kuasa hukum, demikian juga dengan tergugat 3 PT SMK, hanya tergugat 2 Ma'ruf Amin yang tidak hadir di persidangan. Sidang berlangsung selama 30 menit dan ditunda hingga 8 Mei mendatang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto menanggapi 8 tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI. Tuntutan tersebut diantaranya adalah mengembalikan tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan ke UUD 1945, penghentian proyek strategis nasional bermasalah, dan mendorong MPR mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut pernyataan Wiranto, penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu.
dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Pemirsa, Polres Magetan, Jawa Timur menangkap seorang mahasiswi yang berhasil menipu korbannya hingga 1 miliar rupiah dengan modus berprofesi sebagai dukun palsu. Selengkapnya kami hadirkan seusai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Utama. Polres Magetan, Jawa Timur menangkap seorang mahasiswi yang berhasil menipu korbannya hingga 1 miliar rupiah dengan modus berprofesi sebagai dukun palsu. Saat menjalankan aksinya, ia mengaku bisa memindahkan janin bayi hasil hubungan di luar nikah. Jajaran Satreskrim Polres Magetan, Jawa Timur berhasil mengungkap dan menangkap pelaku berbagai kasus kriminal dari penyalahgunaan narkoba, bahkan kasus dukun palsu. Kasatreskrim Polres Magetan AKP Joko Santoso mengungkapkan praktik dukun palsu yang dilakukan tersangka NYW berhasil menipu korbannya hingga 1 miliar rupiah. Pelaku NYW, mahasiswi dari perguruan tinggi ternama di Solo, Jawa Tengah tersebut mengaku bisa memindahkan janin bayi ke tubuh orang lain. Dia mengaku bisa mengenakan dukun yang bisa memindahkan janin dari kandungan putrinya. 540 juta dibayar. Kemudian hingga waktu berjalan ditunggu ternyata kok tidak berhasil. Hingga putrinya lahir, diminta kembalilah uangnya, diminta pertanggungjawaban, diminta kembali uangnya. Kemudian ada perbuatan kedua lagi yang dibuat, berlanjut perbuatannya. Mereka mendalilkan untuk mengambil uang ini harus ritual dulu, pakai ritual. Hingga korbannya tergerak hatinya memberikan uang lagi senilai 535 juta. Kepada polisi, tersangka NYW mengaku korban adalah teman kuliahnya. Dan uang hasil penipuan sebesar 1 miliar rupiah tersebut ia gunakan untuk membayar hutang hingga membeli motor dan mobil. Motivasinya apa melakukan penipuan? Bayar hutang. Ya terus selain bayar hutang? Buat tidur. Ya terus apa lagi? Buat bayar kuliah. Bayar kuliah. Ya. Terus termasuk beli mobil itu ya? Mobilnya benar itu ya? Mobil apa itu? Yaris. Yaris. Terus motor? Buat beli motor Scoopy juga. Motivasi lain ada nggak? Terus kenal sama korban sudah lama? Sudah. Mulai kapan kenal? Kebetulan anaknya teman kuliah. Oh, anaknya teman kuliah. Oke. Tersangka dukun palsu ditangkap jajaran Satreskrim Polres Magetan di wilayah hukum Polres Surakarta dan ditahan pada 15 April 2025 lalu. Total kerugian korban mencapai 1 miliar 75 juta rupiah. Dari Magetan, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta telah menetapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor di wilayah Jakarta sebesar 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Lantas, bagaimana mekanisme penerapan pajak bahan bakar 5% yang ditetapkan Pemprov Jakarta? Gubernur Jakarta Pramono Anung memutuskan akan memberikan relaksasi atau diskon untuk tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dari yang sebelumnya 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Penetapan tarif BBM 10% sebelumnya telah berlangsung lebih dari 10 tahun yang ditetapkan oleh Pertamina. Namun dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, membuat gubernur memiliki kewenangan dalam menentukan tarif PBBKB di daerah. Kebijakan ini akan segera disahkan dalam peraturan gubernur Pergub dan disosialisasikan kepada masyarakat.
dengan undang-undang baru ada diskresi yang diberikan kepada gubernur. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Sehingga dengan demikian ada penurunan yang luar biasa bahwa untuk pribadi menjadi 5%, sedangkan untuk umum kami sudah putuskan menjadi 2%. Dan itulah yang menjadi keputusan Gubernur Jakarta dan akan segera disosialisasikan, pergubnya akan segera dibuat. Lantas bagaimana mekanisme penerapan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5% yang ditetapkan Pemprov Jakarta? Apakah harga BBM di Jakarta akan naik atau justru semakin murah dengan kebijakan ini? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar utama akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Pemirsa, acara pembukaan pameran Jembatan Persahabatan Indonesia dan Arab Saudi di Masjid Istiqlal Jakarta diresmikan Kamis siang. Acara ini dihadiri oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan beberapa perwakilan dari Arab Saudi. Pameran Jusur atau Bridges Exhibition edisi kelima resmi digelar di Jakarta dari 24 April sampai 3 Mei. Pameran persahabatan ini menampilkan banyak sekali kedekatan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Terdapat sejarah Arab Saudi termasuk sejarah dan koleksi keislaman dari zaman dahulu kala yang bisa dinikmati. Pameran ini bisa dikunjungi secara umum dan gratis dari Senin hingga Sabtu sesuai jam kunjungan pameran. Pemirsa, demikianlah kabar utama malam ini. Saya Zinka Nila Piliano, pamit undur diri dari layar televisi Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Sarung Al-Samsi,